For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing. Saya sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Saya boleh masuk tahun 2023 dengan penuh kebaikan Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur atas pemeliharaan kasih setiamu yang menyertai kami sepanjang hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu semua karena kebaikan dan anugerahmu. Pertolongan kami hanya datang daripadamu, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sebab hanya namamu lah yang kami tinggikan. Sebab hanya namamu lah yang layak disembah. Kudus, kuduslah Engkau Allah semesta alam, yang awal dan yang akhir. Allah yang layak disembah. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, keagungan hanya bagi namamu. Kami buka ibadah hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sepanjang tahun ini siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita mau baca tema gereja kita tahun ini. Multimedia bisa tolong ditayangkan. Biarlah ini menjadi rema sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Katakan saudara kanan kiri, engkau diselamatkan untuk menjadi terang. Engkau diselamatkan untuk menjadi terang. Dan terang Kristus sudah bercahaya atas setiap kita. Kemuliaan bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Karya salibmu membukakan keselamatan daripada Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Semesta. Semesta memuja. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Katakan kau mulia.
puji Tuhan, biarlah setiap kita meyakini bahwa Tuhan sudah memberikan terangnya atas kita, amin. Yang percaya katakan amin. Yang siap menjadi sinar terang bagi bangsa katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita bersama dengan tamborin. Segala hormat kemuliaan bagi Kau Tuhan. Biarlah semesta memuji, menyembah Allah kami yang hidup, Yesus namanya. Bapak Ibu yang di rumah bersama pujikan dengan umat Tuhan. Semesta memuja. Para pendengar radio sejahtera akan katakan, hati kami menyembah-Mu, hatiku menyembah. Sebagian dua berikan yang terbaik. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Kami bersinar karenamu, bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, lebih besar dari apapun dunia ini. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sinar-Mu Tuhan turun atas kami. Haleluya. Siapa Allah yang memberikan sinar terang itu, namanya siapa? Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan langit. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan
perkasa. Sepanjang tahun ini kami mau semakin terpesona kepada Engkau Tuhan. Mempesona, ajaib dan mulia. Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami sepanjang tahun ini. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, Namamu dahsyat di atas segala nama. Yesus, nama yang dahsyat, berkuasa di bawah kolong langit ini hanya Engkau Tuhan. Sorak-sorak panjang buat Tuhan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini mau terpesona kepada Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita bersepakat mengagungkan Tuhan pagi hari ini, amin. Mari angkat kedua tangan kita agungkan Dia melalui pujian ini. Engkau Tuhan yang perkasa. Dengan iman dan pemahaman katakan. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Nyatakan ini dan imani Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia yang menjamin engkau sepanjang tahun ini. Dia yang memampukan engkau menjadi sinarnya. Namamu dahsyat di atas Dan Yesus segala nama. yang menjamin engkau. Lebih sungguh katakan. Engkau Tuhan yang perkasa. Ini umatmu datang mengagungkan engkau. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Kami nyatakan engkau Raja kau. segala raja. Raja yang baik. Namamu dahsyat di atas segala nama. Kami imani namamu dahsyat. Namamu dahsyat di atas segala nama. Kami percaya Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat di atas segala nama. Kami bangga punya Allah yang menjamin hidup kami, yang menyelamatkan kami, bahkan memampukan kami untuk menjadi terang-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Sepanjang tahun 2022 Engkau menyertai kami dengan sempurna. Bahkan sepanjang tahun ini pun Tuhan yang sama, kesetiaannya tidak pernah berubah. Biarlah melalui pujian ini kami boleh menaikkan syukur, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I love you, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan pemahaman kita pujikan bait yang pertama. Dengan cinta naikkan I love you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in
goodness of God. Masih di bait yang pertama kita mau nyatakan cinta kita. Buat Tuhan percaya pernyataan I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. For your faithful Lord, All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. oh my God, All my life you have been faithful. Engkau setia bagi kami. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Because your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With a love laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Sekali lagi katakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been fair. Ingat kebaikan Tuhan. All my life you have been so, so good. Dialah yang setia, Dialah yang baik. With every breath that I am Ampuni kami kalau kami sempat meragukan kebaikan-Mu I Tuhan. will sing Dengan kekhawatiran dan of the ketakutan kami. goodness of God. Dengan sungguh kami mau pujikan ini di hadapan Engkau. All my life you have been faithful. Kita siapkan hati kita menerima firman dan menyembah Dia. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Buka kedua tangan saudara. Beri yang terbaik, lebih daripada tahun 2022. Sembah Dia, agungkan namanya. Tidak ada nama selain Yesus yang layak disembah. Kiralabase kerebase. Haleluya. Oh Ramasan. Haralamayan daralamaso. Disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji.
atas segala nama, nama yang ajaib. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. Ya narala morata kaya narala masih terus bangun intimisi dengan Tuhan. Sebab tidak ada nama selain nama Yesus yang layak disembah. Kire mahana role pahana relehene rele mahana. Ya anak kuri bahana rele rala mata kasih kanara mase. Oh ramase kinere narala mase. Terima kasih. Terima kasih hadirat-Mu Bapa. Mengucap syukur atas kasih anugerah kemurahan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana ada itu anugerah. Bahkan hari ini masih Kau beri kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan. Biarlah hadirat-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Buka hati saudara. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap menerima firman. Kau tegur, Kau ajar, Kau bimbing. Supaya keserupaan dengan Allah itu menjadi milik kami. Terpuji Engkau kekal selamanya. Urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, mudah dimengerti dan mudah dilakukan. Segala tipu daya kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mengganggu ibadah pagi hari ini kami sepakat kami tolak keluar dalam nama Yesus. Roh jiwa tubuh kami persembahkan hanya kepada Allah saja. Biarlah ada sesuatu yang baru, terobosan yang baru. Masuk 2023, kami akan menerima kemenangan yang datang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman bersama saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam, selamat siang, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Terima kasih PW yang sudah mendukung dalam pelayanan hari ini. Adakah saudara percaya dengan firman Tuhan? Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi damai sejahtera. Rancangan Tuhan dahsyat, bukan rancangan kecelakaan. Pegang janji Tuhan. Amin saudara. Hidup mati kita bukan oleh karena perkataan dunia. Manusia hidup karena perkataan firman Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan saudara. Firman itu ya dan amin. Firman itu pasti digenapi. Cepat atau lambat pasti digenapi. Tinggal saudara menantikan janji Tuhan dengan kesabaran, dengan kerendahan hati. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Kalau Bapak Gembala Senior sudah dapat tentang pernyataan bahwa diselamatkan untuk menjadi terang. Di situ disebutkan di dalam Kisah Rasul, ini sesuatu yang memberikan harapan buat saudara dan saya. Apapun kata sana di dunia dikatakan badai apapun, tapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percaya saudara? Hari ini saudara ada yang tanpa masalah? Ada yang dengan masalah? Meskipun ada masalah, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Solusi di dalam Yesus itu pasti ada. Jadi jangan sangsikan keberadaan Yesus di dalam setiap saudara dan saya. Ini merupakan satu keputusan buat setiap saudara. Tahun 2023 semakin hari semakin semangat, semakin setia, semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu kita mau belajar. Mengapa kita menjadi terang? Kenapa alasannya kok kita dipilih bisa jadi terang? Terang bukan hanya di dalam rumah sampai ke bangsa-bangsa. Tapi dimulai dulu dari dalam rumah. Amin. Buat saya khotbah yang paling sulit bukan di depan saudara. Di rumah. Begitu melek anak sudah tahu apa yang dikerjakan orang tuanya. Karena sekarang anaknya canggih-canggih.
lebih ngerti gadget daripada orang tuanya. Bahkan anak pun juga dipelihara atau diajar atau dididik oleh gadget. Tapi kalau saudara dan saya setuju bahwa saudara harus nilai plus, yaitu pengenalan kita kepada Tuhan jauh harus lebih baik daripada anak-anak yang kita lahirkan. Roh takut akan Allah harus menjadi bagian kita. Sehingga mereka melihat saudara ada terang di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yakin kalau saudara bisa dipakai menjadi terang Tuhan? Ini yang harus kita pegang. Siapa saya? Siapa saya? Tidak ada yang siapa saya. Saya adalah terang yang dipakai untuk menerangi bangsa-bangsa. Diselamatkan untuk menjadi terang. Diselamatkan. Jadi pengalaman. Jadi saudara kalau masuk di dalam ruangan ini fokus. Jangan disambi. Bisa duduk tapi di sini jalan-jalan kemana-mana. No. Justru 2023 ibadah kita harus semakin oke di hadapan Tuhan. Ini perlombaan, ini merupakan satu kesempatan. Semakin ke-23 berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Halo? Semakin dekat berarti apa yang nanti kita persembahkan? Kalau ibadah kita sama dengan tahun yang lalu, no. Kita harus mempunyai komitmen, ketekunan, kerajinan yang semakin meningkat. Sehingga dengan demikian satu ketika Tuhan melihat saudara, ini anakku yang berkenan. Tuhan itu mencari orang yang berkenan. Sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan. Waktunya tinggal sedikit, saya juga dibatasi waktu. Tetapi ketika saudara bekerja sama dengan saya, fokus saya percaya. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang membongkar. Roh Kudus saat ini sedang memeteraikan setiap perkataan firman kebenaran. Itulah yang harus menjadi milik saudara. Pulang dari tempat ini, oke, aku jadi terang. Aku siap menjadi berkat. Aku sudah diselamatkan. Yang setuju boleh tepuk tangan. Kita buka Kisah Rasul 9 tentang pertobatan Saulus. Saya baca ayat 1 sampai 31, enggak mungkin saudara. Tetapi saya mengajak untuk belajar bersama. Nanti saudara buka di rumah. Masih siap baca firman sendiri? Baca firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara setia, saudara berani ambil keputusan untuk memberikan yang terbaik di 2023. Saya percaya saudara semakin terpesona dengan Tuhan. Katakan, aku terpesona dengan Tuhan. 1, 3, aku terpesona dengan Tuhan. Amin. Yang pertama di sini dikatakan, sementara itu berkata-kata, hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Saulus ini saudara? Jelas dia adalah pembunuh, dia adalah orang jahat. Dia senantiasa punya ide untuk mencari orang-orang Kristen, baik laki perempuan. Itu baik enggak? Jahat, tapi perhatikan. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Yang setuju katakan amin. Siapapun saudara, kalau saudara hari ini mendengar suaranya, kalau saudara hari ini adalah meresponi panggilannya, siapapun saudara, ya. Apakah latar belakangnya dulu jadi penjahat, pembunuh, preman, apapun namanya. Tuhan bisa membalikkan keadaan saudara dan saya sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh tepuk tangan saudara. Ini satu kemenangan. Jangan sampai pendeta jadi preman ya. Kalau preman jadi pendeta dahsyat saudara. Tapi ini terjadi. Tinggal sekarang pilihan kita bagaimana meresponi dari apa keadaan kita. Kita mau terus masuk di dalam kegelapan,
kejahatan. Wah, masuk 2023. Komitmen kita apa di hadapan Tuhan? Mau lebih baik? Biasa-biasa saja? Atau tambah mundur? Enggak. Saya ajak lebih baik. Semakin hari semakin baik. Naik, 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 naik. Dan naik, saudara. Amin. Keserupaan dengan Allah harus menjadi target kita. Satu ketika saudara dipanggil Tuhan, saya pun juga punya target. Perkenanan Allah itu harus menjadi nomor 1. Perkenanan Allah itu tidak bisa dikerjakan satu hari. Terus menerus, continue, terus menerus. Saudara sekarang sukses dalam bisnis, oke, bagus. Saudara punya rencana meningkatkan usaha, oke. Pertanyaannya, hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana? Semakin meningkat? Oleh karena itu Maria dikatakan, Maria memilih yang terbaik. Bahkan di setiap Injil nama Maria pun juga disebut. Inilah yang menjadikan dorongan, semangat buat saudara untuk menjadi serupa dengan Allah. Saudara tadi sudah duduk bersyukur enggak? Bisa duduk ke tempat ini bersyukur enggak? Bersyukur diberi kesempatan bisa ibadah. Banyak orang di luar sana enggak bisa ibadah karena sakit. Nafas pun harus beli. Pakai ventilator, saudara duduk. Maksimalkan saudara duduk di sini. Fokus kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, firman-Nya sing endi buat aku? Saudara bertanya. Sekarang saudara mau buka YouTube model apa bisa. Tapi berapa ayat yang masuk, yang bisa jadi rema, itu pertanyaan. Firman itu bukan tontonan, khotbah bukan tontonan. Tetapi itu adalah satu hal pesan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Sehingga ada satu kemajuan, hari ini pastikan lebih baik dari kemarin. Dan besok pasti lebih baik dari hari ini. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara dan saya. Dari mana datangnya? Apakah saudara dulu orang baik atau tidak? Tidak masalah. Tapi Tuhan punya kepentingan untuk membawa saudara dan saya menjadi terang. Diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Amin. Mulai dalam rumah tangga. Tuhan tidak cari banyaknya koleksi firman. Tapi seberapa firman dikerjakan. Satu ayat dikerjakan 100%. Saudara punya 100%, 100 ayat. Gak digarap belas. 0. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kayak enak yo, tahun baru kok khotbah ini. Ini penting supaya kita mengambil keputusan yang ilahi, yang supranatural, yang berpihak kepada Allah, bukan hanya berpihak kepada kedagingan saja. Bersyukur kalau saudara dan saya boleh ada di sini. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Kesempatan untuk kita mengenal Tuhan masih ada waktu itu. Amin. Yang kedua, bagaimana terang itu menjadi nyata di setiap saudara dan saya. Ada pengalaman pribadi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ketika ada pengalaman itu ada terjadi satu perubahan. Ada pembalikan bagi mereka yang merespon dari pengalaman pribadi. Buktinya apa? Ada yang sakit disembuhkan ya balik lagi. Iya Pak ya? Tapi berapa kali Tuhan mau nyatakan demonstrasinya waktu di perjanjian baru kan banyak toh yang disembuhkan. Bahkan ada seorang PSK yang ditanya langsung dia pun juga menginjil, memberitakan kepada banyak orang. Aku sudah ketemu Yesus, aku ketemu Mesias. Tapi saudara, bagaimana setelah saudara disembuhkan, ekonominya sudah dipulihkan, adakah kita menjadi terang bagi banyak orang? Ini satu pertanyaan. Masing-masing harus menjawab. Karena itu adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak di perjumpaan dengan Tuhan yang spektakular. Jatuh dari pesawat terbang. No. Aku jatuh tekok meja rasanya wis. Hah? Tuhan, apakah ada kesempatan untuk, apakah ini awal kematianku? Wow. Ada yang berani bertanya begitu pada Tuhan?
Nek loro ya ojo cerita, wong saya juga pas ngomong ada yang jenguk gini, Bu Endang mbok ojo ngomong ngono tabu. Keliru sampean. Orang Kristen itu tanda hidup dan mati harus diceritakan. Nek urip ya urip sing genah, nek mati ya sing genah. Amin. Boleh tepuk tangan. Jadi buat orang Kristen ndak ada tabu cerita masa wis kejat-kejat. Iki kira-kira sik urip apa gak Tuhan? Saudara boleh tanya sama Tuhan. Jangan salah saudara ya. Halo. Waktu saya jatuh ya saya tanya, Tuhan ini awal kematianku. Tugasmu masih banyak. Terima kasih berarti ndang waras. Jadi kalau saya boleh di sini itu jawaban karena wis diwarasno. Amin. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting. Tinggal masalahnya positif atau negatif. Coba kita lihat sebentar di dalam Kisah Rasul 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wow, lu kok aneh pertanyaan ini. Padahal dia punya rencana bahkan sudah membunuh laki-laki dan perempuan orang yang Kristen. Kenapa pertanyaan ini? Ada ayat yang mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal di dalam kamu, betul begitu? Jadi kalau ada orang yang melarang saudara Natalan, orang yang melempar-lempar batu di gereja, orang yang menghujat, bukan urusan saudara dengan manusia itu. Tetapi langsung Tuhan yang berperkara. Dikatakan mengapa engkau menganiaya aku. Kaget ini karena kita adalah bait Allah. Bangga saudara jadi bait Allah? Bangga saudara jadi bait Allah? Bangga saudara jadi bait Allah? Roh Allah ada di dalam kita. Roh itu lebih besar dari roh yang lain. Coba lihat kiri kanan. Kalau ada roh Allah lemes, ngantuk. 2023 semangat. 2023 sukacita. 2023 semakin sehat. Boleh tepuk tangan saudara. Pengalaman pribadi sangat penting. Dia jalan mau ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang membuat dia buta, geletak, bangun. Tuhan punya rencana yang baik. Memang kelihatannya pertama sakit saudara. Tapi Saulus ini tahu bahwa dia mau dipakai Tuhan. Skenario Tuhan tidak ada yang jahat. Skenario Tuhan adalah baik. Amin saudara. Luar biasa. Jadi ini saya pun terberkati dengan khotbah ini saudara. Saulus sejahat itu kok ya Tuhan bisa pakai. Yuk mau lo omong dengan orang jahat. Kita kalau ketemu orang, tuwek kok selingkuh dah males aku. Ya kalau ada ya mohon maaf, berarti Roh Kudus sedang bekerja. Artinya ndang tobat gitu loh saudara. Kita tuh seringkali mengukur diri kita terlalu suci. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami istilahnya luka dan sebagainya, kita seringkali tidak bisa berdamai dengan mereka. Bagaimana Tuhan waktu kena, mana suamimu? Oh, itu bukan suamiku, Tuhan Yesus maksudnya gitu. Kepada siapa? Seorang pelacur toh. Halo. Saya tuh kadang-kadang ya bertobat ya seringkali. Duh Tuhan nantiku kok gak kayak Tuhan Yesus ya. Kalau melihat orang jahat itu rasanya Lek isono tak emplok, tak pangan didik-didik gitu loh saudara. Gemes gitu saudara. Wong ya wis ngerti, wis tahu pelayanan, ya uripe di gereja. Seringkali juga begitu. Tapi kalau saudara punya respon yang bagus atas pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya saya terus terang aja enggak mau sakit lagi saudara. Jatuh dikeplekno masa kate dikeplekno meneh walaupun firman-Nya jatuh tidak sampai tergeletak. Jangan mencobai Tuhan. Amin, cukup deh. Halo. Tapi ada juga sing seneng. Waduh ya sakit.
Kemarin kembung, hari ini pusing. Besok saya nggak bisa makan. Urutan. Jangan bangga dengan sakit penyakit, diperangi. Karena ini adalah bait Allah. Amin saudara. Ya Bu nggak apa-apa, saya kan kata dokter sih sirosis. Loh sirosis malah atine kaku iku to. Sing ya tapi ya sudah diterima. Ya sudah imanmu diterima kok. Ya monggo. Saudara suka sakit apa suka sehat? Sehat untuk mempermuliakan Tuhan. Di tempat ini banyak tempat untuk pelayanan saudara. Mumpung si urip cepet layani Tuhan. Kalau hidupku aku serahkan pada Tuhan. Gombal. Ayo ambil kesempatan. Tapi ya jangan pelayanan sebelum saudara melayani pribadi Allah. Nanti terjadi gesekan. Singgung, pindah reno, pindah rene. Malang akeh gereja kok. Mosok diaspora tok. Saya masuk diaspora puasa Ester loh saudara. Mangannya saudara sekarang banyak orang. Saya udah pesen waktu sakit. Oke, Anda pindah silahkan. Tapi pesan Bu Endang, jangan mengganggu orang yang sudah bergereja. Di sana tuh banyak orang yang belum percaya Yesus. Jadi terang, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi ojo sing wis lungguh tengok-tengok iki dioso koyo ayo nang omahku, ayo pindah. Gek kono akeh, ono ini pizza, ono burger. Aduh. Rugi Yesus mati di kayu salib, saudara. Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Untuk melawan segala maut sehingga setiap saudara yang percaya hari ini mati, keselamatan sudah menjadi bagian saudara. Masih bersemangat? Kudu semangat. Sing khotbah ya semangat hari. Oke. Pengalaman pribadi memberikan kesadaran. Menjadikan orang rendah diri. Ojo mek syukur nampak tok. Waduh, pinter nang gereja puji Tuhan. Apa dampaknya? Oleh opo? Firman apa yang bisa mengubah? Tuhan berbicara enggak sama toh? Saulus, yang lainnya dengar tapi kok enggak ketemu sopo sih ngomong itu. Artinya Tuhan berbicara secara pribadi. Firman-Nya sama diberitakan tapi cara penangkapannya tidak sama. Sehingga saudara akan mendapat 1, 2, 3 tidak sama. Walaupun dapat 1 saudara kerjakan, saudara akan bertumbuh mengarah kepada keserupaan dengan Allah. Amin. Amin. Nah itu yang terus saya mau supaya setiap jemaat adalah semangat yang luar biasa. Jemaat yang betul-betul berkobar-kobar. Saulus berkobar katanya membunuh orang Kristen. Saudara berkobar untuk menjadi terang. Karena sudah diselamatkan. Boleh tepuk tangan. Di dalam perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan Yesus. Sampai mengalami buta. 3 hari, 3 malam. Ndak makan, ndak tidur podo karo itu tadi poso Ester. Dia berdoa. Apa maksudnya? Pengalaman ini. Pengalaman ini apa maksudnya? Tuhan memperjelas supaya ada orang yang dikirim. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 saya bacakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Saudara dipanggil hari ini, halo Jeffrey, ya Tuhan. Menginjil sebelah sana itu, masuk di pojok sana, terus masuk. Tuhan, Bu Endang aja Tuhan. Siapa yang akan aku utus? Kata Tuhan kepada Yesaya. Iya toh, aku ini najis bibir, gak iso ngomong apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang panggil, saudara pasti diperlengkapi. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara.
Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Utuslah aku. Itu kata Yesaya, saudara. Panggil aku, utuslah dia, Pak Denny. Itu egois namanya. Tapi hari ini setiap saudara bilang di hadapan Tuhan, utuslah aku. Pakailah aku. Tuhan yang akan memperlengkapi. Yang berdiri ini gereja, pendetanya pendeta Kejadian ya saudara. Bukan pendeta Keluaran. Enggak ada STH-nya. Sungkan dengan anak saya, Candrani. Tapi saya bangga punya anak Candrani, luar biasa. Sudah SSS berapa saya? S-nya banyak ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting saya boleh melihat generasi ke depan. Ada orang-orang yang dipakai. Ananias, Ananias, Ananias. Orang yang dipakai Tuhan. Terus terang saja saya kalau tanya, Pak Sudiki bolak-balik, jangan berdoa untuk diri sendiri. Kok bolak-balik begitu ya? Padahal aku ya banyak loh butuhnya Pak. Ini. Ada yang enggak butuh? Gak tahu doa kang gawe dhewe? Kualik Bu, doa bendino suamiku, istriku, anakku, usahaku, kuku. Yang sana enggak. Tapi hari ini kita diingatkan. Jadilah Ananias. Siap diutus oleh Tuhan untuk memuridkan Saulus yang nanti akan menjadi Paulus. Halo, amin saudara. Mereka perlu ditolong, mereka perlu diberikan nasihat. Apa? Aduh Bu, bangkrut. Salahmu kadek kakek utang. Seneni jo. Ojo diseneni, ditanya masalahnya. Sebagai konselor kita perlu. Tapi kadang-kadang Bu Endang ya bertobat. Kadang-kadang gemes gitu. Kamu kok berdiri berlari di satu tempat sih. Mbok ya berlari cepet-cepet gitu loh. Kok enggak mau. Nanti lek Tuhan datang ya opo. Kan saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bel. Moco Alkitab arang-arang. Doa kadang-kadang, tanginnya awan-awan. Ya apa ya? Sebelahku itu masjid banyak saudara. Karena pagi-pagi, ya enggak apa-apa biar aja. Yang penting kan dingin, selimut masih ada. Jangan begitu. Justru saudara sekarang berlomba. Ayo isu-isu antangi cepat memanggil nama Tuhan. Boleh saudara tepuk tangan saudara. Kalau di sini saudara pujiannya dahsyat loh tadi yang dinyampaikan Jeffrey itu bagus. Pertama kali saya mendengar itu nangis saudara. Tapi kan bahasa Indonesia waktu itu saya enggak bisa bahasa Inggris. Ya jadi waktu itu saya nangisnya karena bahasa Indonesia. Ya. Nah coba bangun tidur, melek, Tuhan tetap baik. Ya. Saya tadi juga saksi. Saudara saya, ponakan saya, 25 tahun meninggalkan Yesus. Hari ini disembuhkan dari kanker payudaranya. Kembali kepada Tuhan. Saya itu menangis kepada kesetiaan Tuhan. Siapakah kita? Kalau hari ini dia setia menantikan pertobatan saudara dan saya. Kalau saudara meresponi ini, saudara akan melihat bagaimana penyertaannya, perlindungannya, karyanya di dalam setiap saudara. Kalimat saya ketika saya sakit semakin terpesona kepada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak nampak tapi berdampak. Walaupun saya harus ditegur, kamu harus sabar nak. Kamu harus legowo, kamu harus penguasaan diri. Loh kenapa kok sampai ada kata-kata itu? Karena apa? Saya tipe orangnya gak serantan. Begitu ngeledak 2 bulan semua dikerjakan orang lain. Biasanya meletakkan piring di sini, kok iso dipindah rono. Ayo legowo ora, ayo. Anak penguasaan diri ora. Itu urusan piring. Jadi kalau saudara mau dibentuk Tuhan, sekecil apapun buka hati, serahkan sama Tuhan. Amin saudara. Dia sang penyunan, dia sanggup membuat sesuatu yang indah sesuai dengan kehendaknya. Jangan saudara mengatur Tuhan,
Kitalah yang harus diatur oleh Tuhan. Ananias dipakai. Hari ini saudara katakan, aku siap jadi Ananias. Sehingga hati Yesus yang ada di dalam saudara, itulah yang mendatangkan mujizat. Ketika ada orang dalam keletihan, orang di dalam kesusahan, bangkit Ananias. Saudara orang yang dipilih oleh Tuhan. Siap saudara dipakai Tuhan? Jadilah terang. Saudara sudah diselamatkan supaya bangsa-bangsa akan sujud menyembah. Dikatakan di dalam Yesaya ya, 66:23 itu dikatakan bahwa di sana bulan demi bulan, sabat demi sabat semua orang sujud menyembah kepada Allah. Yesaya 60:7 juga dikatakan bahwa kambing kedar Nebayot akan menjadi persembahan di tempat kudus Allah. Ini beban kita karena banyak orang di sana masih belum percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini mereka masih memusuhi, memang ayatnya ada. Mereka benci tanpa alasan. Tetapi kita tetap belajar, kasih itulah yang mengalahkan. Amin. Tanpa saudara dan saya menikmati kasih yang daripada Tuhan, kita tidak akan menjadi saluran berkat. Diselamatkan itu melalui pengorbanan Yesus. Diselamatkan melalui kematian, jangan dianggap remeh. Aduh bu, ngenteni ket mbiyen gak oleh-oleh jodoh ya gak apa-apa lah. Timbangane gak oleh. Loh. Meninggalkan Yesus seperti itu. Kita kalah. Apapun yang terjadi, Yesus tetap di atas segalanya. Boleh tepuk tangan saudara? Jadi terang itu pilihan. Yang memilih bukan saya, yang memilih Tuhan. Masih ingat dengan Yohanes 15:16? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Berbuah, jadi buah. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Saya melihat di sini ada di dalam ayat 15. Wah ini kalimatnya dahsyat. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah kepada Ananias. Sebab orang ini adalah apa? Alat. Perhatikan, pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Respon daripada Saulus yang nanti akan menjadi Paulus, saudara-saudara baca dari perjanjian baru berapa buku, 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Kemana saja dia katakan rumah-rumah ibadat, cerita tentang siapa Yesus, anak Allah. Yesus itu mati, bangkit dan dikuburkan, bangkit naik ke surga untuk membawa saudara dan saya supaya masuk dalam kerajaannya. Ini sesuatu harapan, sesuatu yang menggembirakan. Bukan oleh usaha pekerjaan kita diselamatkan, bukan oleh amal baik kita. Oleh karena iman kita dipercaya, diterima Yesus sebagai Tuhan untuk diselamatkan. Boleh tepuk tangan loh saudara. Kalau saya itu dulu mencari Yesus, mencari surga. Sekarang saya bukan berarti kalau sudah percaya, diselamatkan, tidak perlu berbuat baik. Berbuat baik itu sebagai ungkapan syukur, sebagai keterpesonaan kita kepada Tuhan, sebagai kebanggaan bahwa Tuhan sudah menyediakan. Ada nama di kitab kehidupannya, amin. Sudah disediakan di dalam kekekalan, amin saudara. Ampuni dosaku, sudah diampuni. Maka saudara melakukan kebaikan semata-mata bukan untuk mencari surga, tetapi sudah disediakan. Karena Yesus itu jalan satu-satunya. Satu-satunya artinya tidak ada jalan lain. Amin saudara. Kembali kepada firman Tuhan. Iman saudara, iman saya pegang janji. Jadi janjinya pasti ya dan amin. Ini yang membuat kita semakin hari semakin bersemangat. Semakin hari semakin kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai disia-siakan. 2023, wow, males, buang. Aras-arasan baca firman, buang. Suka gosip, buang.
sekarang mulut yang sama hanya untuk kemuliaan Tuhan. Masuk dalam pujian, penyembahan, doa, disediakan menara doa 24 jam. Dipakai di saudara. Jadi saudara boleh ngajak MKMK itu, oke? Supaya tempat ini ketika nama Tuhan ditinggikan, maka banyak jiwa datang kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan saudara. Ini tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, menjadi terang supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Bukan hanya dipilih, Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus, Saulus juga dibaptis, dimeteraikan, berikan dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu untuk menerima karunia Roh Kudus. Jadi Tuhan gak asal nyuruh tok, Tuhan yang memilih, Tuhan menentukan, dan Tuhan satu saat mempermuliakan saudara dan saya. Mungkin saudara, wah ini mestinya khotbah berkat. Jangan salah. Dasar utamanya ketika saudara siap menerima berkat, ketika saudara punya pengenalan yang benar kepada Tuhan. Mutlak, inilah yang terus diberitakan kepada siapapun. Kata firman, Yesus ditolak di Nazaret, sama dengan saya. Tapi enggak apa-apa saudara. Apakah kita memberitakan Injil kalau di sini ditolak, di sana kita enggak memberitakan? Di mana saja selama ada kesempatan, kita manfaatkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Amin. Jadi menjadi energi orang Kristen yang semangat, orang Kristen yang punya tujuan, orang Kristen yang mau dipakai Tuhan, pasti terang itu menjadi bagian saudara. Terima kasih. Mari saat ini saudara respon dengan baik. Respon dengan baik. Saya bacakan sebentar ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Wah, aku responnya. Jadi di situ dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Datang ke sini. Maksud untuk menangkap dan ya ini saya teruskan ini saja. Kemudian saya tambahkan 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang Yahudi. Karena perkataannya. Karena dia punya pengalaman pribadi. Cerita. Oleh karena itu kalau saudara kepingin cerita Yesus, minta pengalaman dengan Tuhan. Halo, jadi ketika saudara punya pengalaman tidak ditambah, tidak dikurang. Tapi saya yang gak mau jub lagi saudara, gak mau jatuh lagi walaupun ayatnya bilang walaupun jatuh tidak sampai tergeletak saya gak kepingin lagi. Yang penting makna dari balik masalah itu untuk kita bergerak. Setelah memberitakan Injil, Paulus katakan supaya aku sendiri tidak tertolak. Amin. Kita berdoa, bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu limpah atas kami. Bersyukur atas firman-Mu, biarlah hari ini kemenangan demi kemenangan sudah menjadi bagian kami. Engkau Allah yang sudah memilih kami tanpa mempedulikan latar belakang kami. Dan Engkau sudah memberikan pengalaman pribadi dengan kami. Kami mau belajar menjadi Ananias sebagai kepanjangan tangan Allah. Supaya banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dihibur, banyak orang yang dipulihkan. Oleh karena itu kami minta kuasa tangan Tuhan meresponi pilihan panggilan Allah satu saat kami dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan berikan hati untuk meresponi secara sempurna nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpuji Engkau kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sama-sama kita akan berdoa bersyafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, yang mendorong kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Tuhan terima kasih kalau awal tahun ini kami mendapat bekal firman Tuhan. Ajar setiap kami yang mendengar, baik hari ini kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang beribadah secara online. Tuhan tolong kami supaya tahun ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat baik di rumah tangga kami Tuhan.
di tempat pekerjaan kami, di tempat kuliah kami, di tempat sekolah kami, bahkan di tempat warga, di tempat RT kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya visi dari Bapak Gembala tahun ini kami menjadi terang dimanapun kami berada. Boleh kami alami tahun ini Tuhan. Buat kami bertumbuh secara rohani. Tahun ini Tuhan kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Kami ingin Tuhan mengalami Tuhan hal-hal yang baru di dalam Engkau. Dan setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat Ibu Endang yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya yang memberkati hamba-Mu dengan kekuatan, memberkati dengan sukacita damai sejahtera. Pelihara hamba-Mu Tuhan. Bahkan Kau membukakan terus rahasia-rahasia firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersatu hati berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan bangsa Indonesia, tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan buat kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Terima kasih buat pemimpin kami Tuhan. Oh terima kasih buat Bapak Jokowi Tuhan. Berkati Tuhan bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh jajaran. Terima kasih Tuhan, banyak kami boleh melihat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Berkat kepemimpinan Bapak Jokowi. Berkati beliau Tuhan supaya beliau terus boleh menunjukkan Tuhan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan di tahun 2024. Kami mau serahkan semua dalam Tuhan. Engkau yang mengatur Tuhan pengganti dari Bapak Jokowi ini. Kami tahu Tuhan Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau memimpin Tuhan supaya politik ini Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa Tuhan Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah mempercayakan Bapak Gembala untuk memimpin kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Berikan kesehatan, kekuatan. Terus Tuhan tambahkan firman-firman yang baru dalam hidup hamba-Mu ini. Tambahkan kekuatan iman Tuhan. Tambahkan kekuatan rohani dan jasmani. Sehingga beliau boleh memimpin kami. Terima kasih juga buat Bapak Wakil Gembala bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan memberkati Tuhan. Kiranya melalui kehidupan hamba-Mu juga. Gereja ini boleh dibangun Tuhan. Gereja ini boleh semakin besar. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang menilik setiap keluarga-keluarga. Oh Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan setiap pergumulan dari keluarga-keluarga ini. Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi sumber jawaban bagi keluarga-keluarga yang mungkin hubungan suami istri kurang baik. Hari-hari Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin hubungan orang tua dan anak-anak tidak baik. Tuhan tolong Tuhan. Supaya tahun ini keluarga-keluarga ini menjadi terang Tuhan. Oh menjadi bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bagi saudara-saudara kami. Berkat menjadi tetangga-tetangga kami. Bahwa di dalam rumah tangga kami ada Yesus yang berdaulat. Terima kasih Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka pintu-pintu langit. Oh buka Tuhan peluang-peluang yang baru. Sehingga mereka boleh menemukan bahwa Yesus sumber jawaban di atas segala-galanya. Yang sedang kuliah dan sekolah Tuhan berikan hikmat. Supaya anak-anak ini berprestasi Tuhan. Mereka boleh berprestasi dengan baik. Oh nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keberhasilan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati gereja ini Tuhan. Oh pelayan-pelayan Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberikan roh yang baru. Oh berikan gairah yang baru. Berikan semangat yang baru dalam melayani. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan melengkapi kami semua. Terima kasih. Sebentar juga jemaat-Mu akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati korban persembahan ini Tuhan. Biarlah ini sebagai cinta kasih, bukti cinta kasih kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami. Membalas berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sumber jawaban kami. Dan Engkau Tuhan pengharapan kami satu-satunya. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa permohonan kami. Karena kami sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami dan penolong kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera.
Bulan Januari adalah bulan pelayanan. Mari jemaat Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari tetap setia melayani di ladang Tuhan. Terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Bagi Bapak Ibu yang belum terlibat dalam pelayanan, gereja terbuka untuk Bapak Ibu ambil bagian di dalamnya. Melayani dengan sepenuh hati adalah kerinduan kami. Memberikan fasilitas untuk jemaat bertumbuh secara rohani adalah juga harapan kami. Untuk itu jemaat Tuhan, mari pergunakan waktu yang ada. Worship Night, Rabu 11 Januari 2023 pukul 18.30 di Aula CPM, Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Ibadah WBI Maria Marta Ministry Hybrid, Jumat 20 Januari 2023 pukul 16.30 di Aula CPM, Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang dengan tema Stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Bersama Dr. Fiona Paramita, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waluyo Kauman. Ibadah dapat diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 896-7661-1379 passcode WBI DSCM. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Jangan lupa dukung acara Natal Diaspora Generation di hari Sabtu tanggal 14 Januari nanti di gedung NICC pukul 17. Set to be the light of the world. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan kepada kanan kiri, Engkau sudah menjadi terang bangsa-bangsa. Kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesusku, Yesus. Ku menyembahmu, Yesusku, Yesus. Ku menyembahmu. Ya, kita mau tinggalkan tempat ini. Percayalah, Roh Kudus sudah memeteraikan setiap perkataan firman Tuhan. Rumah tangga saudara, hubungan suami istri, orang tua dan anak diberkati. Anak-anak yang dilahirkan hidup kudus, mereka adalah harapan bagi orang tua dan Tuhan. Untuk mereka menjadi berkat dan menjadi terang. Pekerjaan pelayanan apapun yang dikerjakan demi kebaikan Tuhan, Tuhan sudah memberkatinya. Kesehatan dan keuangan pun juga diberkati Tuhan. Diberkati untuk memberkati, menjadi terang bagi segala bangsa. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
Tuhan senantiasa memberi kasih karunia. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, melindungi setiap saudara mulai saat ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk menunggu arahan Asher meninggalkan tempat ini. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online maupun streaming, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah sungguh-sungguh dan semakin sungguh-sungguh.